ibadah kita, zikir kita, doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan teladan bagi kita semua. Jamaah subuh rahimahumullah, kita sudah ketahui bersama bahwasanya Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan di mana kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ajaran la'allakum tattaqun. La'alla, saya kira sudah dijelaskan oleh para mubalik, la'alla itu adalah harapan doa. Mudah-mudahan sama halnya ketika kita akan ikut ujian, kita kadang sampaikan kepada orang lain, tolong doakan mudah-mudahan saya lulus. Atau anak-anak kita yang akan ikut ujian, kita minta anak kita untuk belajar yang baik, belajar yang giat, agar sang anak bisa lulus ujian. Pertanyaannya, apakah anak-anak yang sudah belajar semuanya akan lulus? Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira lulus semua? Pasti ada yang tidak lulus. Ya, anak saya kursus 3 tahun satu lembaga kursus yang bonafit terkenal, mau masuk ke dokteran, luar biasa belajarnya, semangatnya hebat. Ternyata tidak tembus, tidak lulus di perguruan tinggi itu. Jadi itu butuh upaya, usaha dan keikhlasan. Ramadan ini kita dididik oleh Allah, diajak untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, salah seorang intelektual kontemporer, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mengingatkan seseorang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu bisa dilihat ketika ada setidaknya, mudah-mudahan cukup waktu saya bahas 2 saja. Yang pertama, seseorang itu mengalami peningkatan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual yang dialami seseorang itu adalah bisa kita lihat ketika orang tersebut memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk banyak-banyak melakukan tadarus, membaca Al-Quran, mengasah diri, mensucikan diri untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang kita baca di bulan biasa saja itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan. Dan ketika kita usai membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita hayati bersama. Doa kita, saya kira anak-anak kita sudah hafal, apalagi para orang tua. Doanya adalah Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nura. Kita ingin Al-Quran itu menjadi bisa membuat merahmati kita dan kita jadikan Al-Quran sebagai imam. Apa maksudnya imam? Imam sebagai panutan, teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini kita tidak sekedar membaca Quran. Yang paling penting adalah bagaimana mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang susah, ini yang sulit. Makanya ketika ada seorang Badui yang datang kepada Rasulullah SAW dan ingin bertanya mempelajari Islam, Nabi hanya minta satu, la tagzib, jangan berbohong. Ketika orang bodoh ini dikatakan diajar oleh Nabi jangan berbohong, orang bodoh ini mengatakan, ya Rasulullah, apa cuma itu? Itu saja. Oh, ternyata Islam itu gampang. Jangan berbohong. Nah, karena orang ini adalah orang hebat, satu ketika dia awalnya adalah seorang yang sering melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh banyak orang.
Satu ketika, saya singkat ceritanya, satu ketika ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya dan dia ingin mengambilnya, ketika ia akan mengambil barang tersebut, tiba-tiba terbetik dalam pikirannya, kalau saya mengambil barang ini dan saya ditanya oleh Rasulullah SAW, la tadzib, jangan berbohong, dan saya ditanya apakah kamu pernah mengambil barang milik orang lain, kemudian saya katakan tidak, berarti saya sudah berbohong. Kalau saya mengatakan saya mengambil, berarti saya kembali kepada kebiasaan lama saya. Nah, ini Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah ada kita berbohong? Itu kita yang bisa, kita sendiri yang mengetahui. Kemudian Al-Quran, coba kita baca. Ada bacaan panjang Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran itu likulihat fit halawah. Setiap huruf H, mudah-mudahan Al-Quran itu bisa menjadi halawah. Halawah itu permen, gula-gula. Anak-anak, saya kira kita juga suka permen, suka yang manis-manis. Jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang manis, yang menarik ketika kita baca. Fokuskan hati kita, perhatian kita, seakan-akan kita berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita berdialog, berupaya menemukan Allah, disitulah terasa nikmatnya, manisnya iman. Ketika keimanan sudah menyatu, kita merasakan manisnya iman, insya Allah tidak ada sesuatu yang kita takutkan di dunia ini. Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita Masyita, pembantu Fir'aun. Fir'aun, saya kira kita sedang dengar cerita seorang yang kejam, yang keji, yang membunuh siapa saja yang tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Ketika Masyita kuat dalam tekad keimanan ketakwaannya kepada Allah, dipaksa oleh Fir'aun untuk meninggalkan ketakwidannya, Masyita mengatakan tidak. Dan hukumannya adalah Masyita dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih dan dibakar hidup-hidup. Karena ketakwaan itu sudah tinggi. Dan dia mengatakan, ketika Masyita ragu, pada terakhirnya sang bayi yang digendongnya tiba-tiba bisa berbisik, ya Umi la takhafi innallaha ma'ana. Wahai ibu, jangan takut, Allah bersama kita. Nah, siapa sekarang kalau kita menyimpan, siapa yang ingat? Tadi kita diingatkan, qad aflaha man zakkaha. Ramadan ini subhanallah, kita diingatkan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang senantiasa mau mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Ini kesempatan kita dididik oleh Allah, banyak-banyak mensucikan diri, banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semuanya kembali kepada diri kita. Coba kita lihat aflaha, sebagaimana kita diajak hayya 'alal falah, mari mereka menanya. Aflaha itu keuntungan bagi kita, dan mudah-mudahan apakah itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kembali pada diri kita. Sesuai ajaran puasa mengajarkan kita, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ini memang tidak gampang Bapak Ibu, termasuk diri saya. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah berbuat khilaf, pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik hamba Allah, ketika ia berbuat khilaf, ketika ia berbuat salah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi mudah-mudahan tidak lagi mengulangi apa yang telah dilakukan. Islam begitu sederhana. Dan baca Al-Quran, setiap huruf sin, ada baca nanti Bapak Ibu, saya kira sudah pernah baca doa ini.
Setiap huruf sin di situ dikatakan wabikulli sinin salamatan. Ketika kita baca Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi keselamatan bagi kita, keselamatan di dunia, apalagi di akhirat. Ya kita kalau cerita surga neraka yang ngeri juga. Tapi apakah semua orang percaya? Allahu a'lam. Dan likuli shinin, sin ini yang saya hafal. Likuli shinin, huruf shin itu syafaat. Jadikan Al-Quran itu sebagai syafaat. Nah, syafaat itu kita dapatkan ketika kita diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang kita jadikan teman, yang kita jadikan sahabat, mudah-mudahan bisa menjadi syafaat bagi kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, mumpung Ramadan baru tak hari keempat, paksakan diri kita untuk mengaji. Insya Allah tidak mengantuk. Kalau mengantuk setidaknya bertanya pada diri kita, kalau saya berhandphone, bermedsos, ber-WA, ber-Facebook, ber-AD, bisa berapa jam bapak-bapak? Tidak ada anak-anak. Berapa jam kita mampu bermedsos? Kira-kira. Saya kira orang kalau bermedsos 2 jam, 3 jam kuat. Dan mungkin saya tidak mengantuk. Itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau Al-Quran baru dipegang saja, ada orang baru pegang Al-Quran baru buka, tiba-tiba sudah mau tidur. Itu Bapak ya. Tantangan dan pintu dibukakan lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa dekat pada Allah. Yang kedua, Yusuf Qaradawi mengatakan, Ramadan berbekas pada orang ketika seseorang itu memiliki kecerdasan sosial. Cerdas secara sosial, yakni kita peduli kepada orang-orang miskin. Tadi di rakaat kedua imam mengingatkan pada kita, Paman akto wattaqo wasaddaqo bil husna. Orang-orang yang senantiasa menyisihkan hartanya dan memberikan harta kepada orang lain secara baik. Jangan kita memberikan harta kita kepada orang kemudian kita mencap-mencap, wah ini minta terus. Kalau keluar kata-kata itu, maka kita diingatkan oleh Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Kita memberikan di mulut kita berbicara kasar, itu mungkin pahalanya bisa diturunkan oleh Allah. Dan coba memberi dengan ikhlas. Dan orang yang cerdas secara sosial adalah mereka yang peduli kalau ada orang tidak mampu di lingkungan sekitar, itu mereka memberikan hartanya, memberikan orang-orang yang tidak mampu, disedekahkan. Nah, ini Jalal Rahmat, seorang tokoh kontroversi, saya biasa kita dengar, pernah menulis buku teologi sosial. Dalam teologi sosial itu Jalal Rahmat mengingatkan, kalau ada seorang muslim yang rajin melaksanakan ibadah haji, rajin umroh, tapi di belakang rumahnya ada tetangganya yang belum bisa membeli makan dalam 1 hari, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang cerdas secara sosial. Dia bangga dengan prestasi hajinya, bangga dengan prestasi umrohnya, tapi membiarkan saudara muslimnya atau membiarkan masyarakat di sekitarnya itu tidak mampu membeli makan. Tapi banyak juga orang keuangan apa tadi? Yang memegang harta wastagna. Waman bakhila wastagna. Ada orang yang punya harta dan selalu memperkaya diri. Parahnya lagi wa kadzdzaba bil husna. Dia punya harta, kumpul harta dan membohongi orang dengan baik. Mohon Bapak-Bapak Ibu, mungkin sederhananya begini. Ketika ada orang datang ke kita, ini kadzdzaba bil husna mungkin ya, luruskan kalau saya keliru. Kalau ada orang tetangga datang kepada kita minta bantuan, minta beras misalnya, pada kita punya beras, kemudian kita bilang tidak ada beras di dalam rumah, jangan-jangan itu adalah bohong.
Kecuali kalau ada seorang pengemis datang tiap hari, itu juga kita ini juga. Dalam riwayat, ketika Rasulullah SAW sering didatangi oleh seorang pengemis, pertama kali beliau, kelamaan ceramah saya bapak ya, saya tambah ya. Ya mudah-mudahan tidak bosan. Ketika Rasulullah SAW didatangi seorang minta sedekah, awalnya Rasulullah memberi, kedua kalinya Rasulullah memberi juga. Ketiga kalinya ketika orang yang datang minta lagi kepada Rasulullah, Rasulullah memberikan kapak dan memerintahkan, ambil kapak ini, pergi ke hutan cari kayu. Jadi bukan kita benci pengemis. Kalau datang berkali-kali ya, carikan pekerjaan. Di satu negara, di satu negeri, tidak tahu di negeri mana, mungkin ada pemimpin yang mengatakan rakyat saya sejahtera, ekonomi meningkat, pada fakta yang di masyarakat tidak terjadi. Ini kadzdzaba bil husna wala yakhafu uqubah. Jangan-jangan ini orang tidak takut uqubah akibatnya. Memang bukan di dunia ini, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nanti dianggap sebagai lurah, Bapak Ibu, dianggap sebagai lurah, kita perintahkan masyarakat kita untuk menyumbang untuk orang miskin. Pertanyaannya, ini bahaya juga bagi mubalik ini. Pertanyaannya, apakah yang memerintahkan untuk menyumbang mereka sudah menyumbang terlebih dahulu? Belum pernah kita dengar pejabat mengatakan potong gaji saya untuk kesejahteraan rakyat. Ini rakyat dikejar-kejar dengan ajak sumbangan. Belum ada. Luruskan, mudah-mudahan saya keliru. Tapi belum pernah kita dengar, yang saya baca di medsos, belum pernah kita dengar pemimpin mengatakan potong, mungkin sebagian ada, potong gaji saya, tunjangan saya berikan kepada rakyat. Era modern ini hanya satu manusia yang aneh, dan dia bukan seorang muslim. Kalau saya tidak salah, salah seorang presiden di negara Amerika Latin itu presidennya miskin. Ini kita ingat Umar ibn Aziz. Presidennya yang kita baca, presidennya itu tidak punya mobil dinas. Mobilnya mungkin lebih bagus mobil kita. Mobilnya mobil tahun 70-an. Tidak punya pengawal. Tidak mau tinggal di istana. Saya lupa apakah Venezuela atau presiden mana. Ini mirip Umar ibn Khattab dan juga Umar ibn Aziz. Gajinya diserahkan kepada 70%, 50-60% gajinya diberikan untuk rakyat. Andaikan dia seorang muslim, kita katakan subhanallah, dan tidak pernah membohongi rakyatnya. Bukan dia mungkin bukan muslim, tapi mungkin dia punya keyakinan kuat suatu saat akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhannya. Dan memang susah, Bapak Ibu. Umar ibn Aziz ketika diangkat sebagai khalifah, dia pertama bertanya kepada istrinya, wahai istriku, di hadapanmu ada dua. Yang pertama, Umar bin Abdul Aziz, seorang yang miskin, papa tidak punya apa-apa. Yang kedua, ada Baitul Mal, di situ banyak uang, banyak harta. Wahai istriku, kamu pilih yang mana? Kalau ibu ditanya begitu, ibu pilih yang mana? Pasti pilih uang. Tapi sang istri mengatakan, saya pilih Umar. Umar khalifah yang mengatakan, ini akhafullah, takut kepada Allah. Makanya beliau itu memimpin kurang lebih 3 tahun. Dan rasa-rasanya kalau kita baca sejarah secara detail, konon beliau meninggal dalam keadaan diracun. Dan memang susahnya, biasanya orang-orang jujur disingkirkan dalam kehidupan. Sementara orang-orang yang tidak jujur dijaga dan dipelihara. Apakah kita seperti itu? Ayo tanya diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.